Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang penjajahan di Indonesia dan akibatnya. Nah, perkenalkan kelompok kami, saya sendiri Lia Rahmawati dan teman saya. Nama saya Ilham Setiawan. Dan saya sendiri Paskaryanto. Nah, di sini saya akan memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Terdapat dua penyebab umum datangnya para penjajah di Indonesia, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah kondisi yang terjadi di Eropa sehingga memungkinkan terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, sedangkan faktor internalnya adalah kondisi dalam negeri yang kurang menyadari persatuan dan kesatuan sehingga memungkinkan bangsa asing datang di Indonesia. Dari faktor eksternal meliputi 1. Berkembangnya keyakinan dan kebenaran ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat tidak datar. Yang kedua, berlangsungnya zaman Renaissance di Eropa, berkembangnya zaman kebebasan. Yang ketiga, berkembangnya kekuasaan Islam di daerah Afrika Utara dan Konstantinopel. Nah, yang keempat, semangat Reconquista atau perang salib, yaitu semangat untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang pernah mengalahkan mereka. Yang kelima, ambisi mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama Nasrani, Gold, Glory, dan Gospel. Yang keenam, adanya perjanjian Tordesillas, pembagian wilayah Spanyol dan Portugis menurut garis hayal. Sebelah barat masuk wilayah Spanyol, sedangkan sebelah timur dikuasai oleh Portugis. Dari faktor internal meliputi yang pertama, kontak hubungan perdagangan niat baik bangsa Indonesia dimanfaatkan pihak asing untuk menguasai perdagangan monopoli. Yang kedua, penghasil rempah-rempah terbesar sehingga menjadi tempat tujuan para bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Yang ketiga, belum adanya sifat persatuan dan kesatuan kedaerahan masih kental. Karakteristik para penjajah. Pada dasarnya setiap penjajah mempunyai karakteristik yang sama, yakni memperdaya masyarakat pribumi untuk diadu domba dan pecahlah. Selanjutnya dikuasai oleh Portugis. Kedatangan Portugis ke Indonesia dikarenakan ekspansinya ke arah timur yang disebabkan perjanjian Tordesillas. Yang kedua, Spanyol. Sama halnya dengan Portugis, Spanyol sampai ke Indonesia juga dikarenakan perjanjian Tordesillas, karena rakyat Maluku ramah tamah sehingga Spanyol dengan mudah diterima oleh rakyat Maluku. Yang ketiga, Inggris. Maksud kedatangan negara Inggris karena ingin mengadakan ekspansi karena kemajuan teknologinya akibat dari revolusi industri. Motivasi Inggris mengadakan ekspansi dilatar belakangi oleh maksud mencari daerah pemasaran hasil industri. Nah, yang keempat, Belanda. Datangnya Belanda di Nusantara dilatar belakangi oleh maksud mencari daerah rempah-rempah sendiri akibat dari ditutupnya pusat perdagangan di Lisabon oleh Portugis sehingga ekspansi Belanda sampai ke daerah Maluku. Yang kelima, Jepang. Jepang menjajah Indonesia dilatar belakangi oleh upaya untuk mempersiapkan bala bantuan dalam rangka menghadapi perang Asia Timur Raya. Nah, Akibat dari penjajahan di sini yaitu berpengaruh pada bidang ekonomi, bidang politik, dan ideologi. Yang ketiga, bidang sosial. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan bangsa adalah sekelompok masyarakat yang bersatu atau dipersatukan, adanya persamaan nasib dan pengalaman di masa lampau, mempunyai cita-cita serta tujuan yang sama untuk kehidupan di masa depan. Seorang gubernur jenderal kepercayaan Ratu Wilhelm dalam pemerintahan Hindia Belanda, sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Adapun pokok-pokok peraturan tanaman paksa itu sebagai berikut. 1. Petani wajib menyediakan 1/5 dari tanahnya yang akan ditanami oleh tanaman wajib.
yang akan diperdagangkan oleh pemerintahan. Tanaman wajib itu berupa trauma atau nila, tebu, tembakau, dan kopi. Yang kedua, hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, tanaman yang dikenakan tanaman wajib disebabkan dari pajak tanah. Yang keempat, tanah yang diperuntukkan bagi pemeliharaan tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga kerja demi pengarapan tanah atau sawah. Yang kelima, mereka yang tidak memiliki tanah dikenakan wajib kerja di perkebunan selama 65 hari setahun. Yang keenam, kerusakan tanaman wajib di luar kesalahan petani ditanggung oleh pemerintah. Terbukti setelah adanya politik balas budi, ada rakyat Indonesia yang mulai sadar akan nasibnya, di mana bangsa kepincangan sosial, kebodohan, dan kemiskinan yang merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsa inilah yang selanjutnya menjadi tokoh-tokoh pergerakan dan kebangkitan nasional, membagi masa perjuangan kebangsaan atas 5 dimensi, yaitu yang pertama pergerakan politik, dan yang kedua pergerakan serikat pekerja, yang ketiga pergerakan keagamaan, keempat pergerakan wanita, dan pergerakan pemuda. 5 dimensi pada masa penjajahan Belanda ini dibagi lagi menurut kurun waktu sebagai berikut. Yang pertama, masa 1908 sampai 1920. Yang kedua, masa 1920 sampai 1930. Yang ketiga, masa 1930 sampai 1942. Oke, selanjutnya adalah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Perjuangan sebelum tahun 1908 dan sesudahnya hingga mencapai kemerdekaan. Penjajahan di Indonesia dan akibatnya. Sedikitnya ada 2 faktor yang mengakibatkan penduduk Nusantara ini dijajah oleh bangsa Barat, yakni faktor internal dan eksternal. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, faktor internal adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga bangsa lain dapat masuk, menguasai, serta memonopoli perdagangan Indonesia. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi di mana terjadi di negara-negara penjajah, khususnya di Eropa, sehingga mereka melakukan ekspedisi dan ekspansi ke seluruh dunia hingga sampai di wilayah Indonesia. Sebenarnya ada sejumlah faktor yang menyebabkan bangsa Barat atau Eropa datang ke wilayah Nusantara atau Indonesia ini, dan faktor tersebut sudah dijelaskan oleh teman saya yang di awal tadi. Selanjutnya, perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Perjuangan untuk melepaskan diri dari kurungan penjajah telah dilakukan di berbagai daerah Nusantara jauh sebelum abad ke-20. Hanya saja perjuangan belum bersifat nasional atau kebangsaan untuk membentuk suatu negara-negara. Perjuangan dilakukan oleh sejumlah kerajaan untuk mengusir penjajah dari daerah kerajaan tertentu secara lokal, sehingga sering disebut perjuangan kedaerahan. Pada masa penjajahan Barat, yaitu abad ke-15 sampai abad ke-19, merupakan awal dari kontak dengan bangsa-bangsa Barat. Kedatangan mereka ke daratan Nusantara karena kesuburan Indonesia dan hasil bumi kita sendiri. Lalu mereka berlomba-lomba merebut kemakmuran bumi Indonesia. Masa penjajahan Belanda menuju ke arah penguasaan terhadap seluruh kehidupan bangsa maupun wilayah Nusantara. Masa penjajahan Belanda dijadikan tonggak dari sejarah perjuangan bangsa dalam mencapai cita-citanya. Masa kebangkitan nasional merupakan awal dari tonggak kebangkitan bangsa yang telah sekian lama terbenam dalam penjajahan.
Perlawanan secara fisik tidak lagi ada koordinasi, mendorong pemimpin Indonesia untuk merubah perlawanan, yaitu dengan menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Sejak inilah muncul kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat Nusantara yang sama-sama ada dalam penjajahan. Aka Pringgodigo pada tahun 1991 membagi Nusantara menjadi masa perjuangan kebangsaan di Indonesia atas 5 dimensi, yaitu yang pertama adalah pergerakan politik, yang kedua adalah pergerakan serikat kerja, yang ketiga adalah pergerakan keagamaan, yang keempat pergerakan wanita, dan yang kelima adalah pergerakan pemuda. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri.